Perkenalkan, namaku Gumbril. Terdengar lucu ya, Gumbril. Tapi ini adalah nama panggilan dari teman-temanku semasa kuliah. Dan aku adalah seseorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang berada di daerah Jawa. Sejak SMP, aku memang sudah senang berkegiatan di alam dan hingga kemudian terus berlanjut sampai jenjang kuliah. Walaupun wanita, aku sedikit maskulin, mungkin karena mayoritas teman-temanku berjenis kelamin laki-laki, kecuali teman-teman kosku. Melihat kegiatanku, teman-teman kosku kala itu meminta untuk diajak mendaki ke gunung, juga karena memang mereka belum ada yang pernah mendaki. Dan pada saat itu, aku pun memutuskan untuk mengajak mereka untuk mendaki ke Gunung Ungaran. Pikirku Gunung Ungaran dengan tinggi 2050 mdpl tidaklah terlalu tinggi dan sangat tepat untuk para pemula. Pada saat itu kami masih semester 2 sehingga kami sedang senang-senangnya saling mengenal dan juga main-main bersama. Pada akhirnya kami berdelapan perempuan ditambah dengan 5 orang teman laki-laki sehingga total jumlahnya ada 13 orang. Sebelum berangkat, aku pun sudah mewanti-wanti kepada teman-temanku yang perempuan, jika ada yang sedang berhalangan, tolong jangan ikut. Akan tetapi, pada saat itu mereka bertujuh meyakinkanku jika mereka semua bersih. Pagi menjelang siang, kami pun sepakat untuk berangkat dan kami pun menaiki bis mini untuk sampai ke pasar Bandungan. Sesampainya di pasar, kami pun melengkapi logistik yang terasa kurang. Dan pada tahun 2007 untuk sampai di Camp Mawar, camp pertama, pendaki masih harus berjalan kaki dari pasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Ya, cukup menguras tenaga untuk yang belum pernah mendaki. Dan di tengah-tengah perjalanan ketika melintasi sebuah SD, temanku yang bernama Dion kala itu tiba-tiba saja mengalami kram kaki dengan tubuhnya yang tinggi besar, bongsor, tidak mungkin untuk dipapah sampai naik ke atas. Hingga akhirnya tas dan juga sepatu terpaksalah aku yang membawa. Jadilah aku seperti kura-kura, depan belakang menggendong tas. Kemudian kami pun berjalan perlahan-lahan hingga akhirnya sampailah kami semua di Camp Mawar. Waktu itu perjalanan dari bawah ke atas memakan waktu sampai dengan 4 jam lamanya. Ya, kami sampai di Camp Mawar bertepatan dengan azan asar karena merasa takut kemalaman untuk tiba di Camp Promasan. Kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak ada istirahat di Camp Mawar. Kami tetap melanjutkan perjalanan untuk sampai di Camp Promasan yang jarak tempuh normalnya kurang lebih dari 2 jam. Dan lagi-lagi di tengah-tengah perjalanan Dion kala itu mengalami kram kaki lagi. Aku pun merasa kasihan dengan teman-teman yang lain karena harus menunggu lama. Dan pada saat itu, aku pun memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Dan kebetulan yang pernah mendaki ke Gunung Ungaran hanya 3 orang, yaitu aku, Alvin, dan juga Nuzul. Berdelapan, termasuk Alvin dan juga Nuzul, aku meminta untuk jalan terlebih dahulu ke arah Promasan dan rombonganku tersisa 5 orang. Hanya Dion waktu itu yang laki-laki di rombonganku. Dengan langkah seperti siput, rombongan kami pun akhirnya berjalan dengan pelan-pelan. Di sini keanehan demi keanehan pun mulai kurasakan. Sepertinya banyak sekali jalan asing yang belum pernah aku lalui. Padahal hampir setiap bulan bahkan setiap minggu aku ke Gunung Ungaran. Semua hanya bisa kubatin saja dan berharap jika nanti akan baik-baik saja. Sejak kapan ya ada aliran air di tengah-tengah jalan seperti ini? Gumamku. Kenapa Amril? Salah jalan kita? Tanya Febi. Ah enggak kok Feb, pelan-pelan ya, tapi yang penting kita sampai. Jawabku mencoba mengalihkan perhatian mereka. Aliran air yang berada di tengah-tengah jalan seperti selokan yang kuhitung 3 kali sudah kami lewati. Dan sampai akhirnya terdengar samar-samar suara azan maghrib. Kami saat itu sudah sampai di bekas jalur air trek pendakian lama yang sudah tertutup dan bertumpuk dengan batu. Aku pun sadar seharusnya aku tidak berhenti di sini karena area ini memang terkenal cukup angker dan karena apesnya.
Di sini kaki Dion kumat lagi kramnya. Aku pun hanya bisa tengok-tengok berharap tidak ada gangguan. Kami pun mengeluarkan headlamp dan juga senter masing-masing bersiap untuk jalan menanjak lagi. Yon, kita habiskan tanjakan ini dulu yuk. Nanti di atas sana ada gubuk. Kita nanti bisa istirahat di sana dan nanti kamu tak bikinin mie. Bujuku kepada Dion yang waktu itu karena aku yakin sebenarnya dia masih mampu untuk berjalan lagi. Ya, aku memang sedikit memaksakannya dengan kupapah dan digandeng teman yang lain. Karena waktu itu aku melihat ada sesosok tinggi besar berbadan hijau dan bermata merah tepat di bebatuan di belakang kami. Mampus kan? Gumamku lirih. Apa sih, Ril? Dari tadi uring-uringan mulu kamu? Tanya Citra. Iya nih, kelihatannya gelisah banget. Ada apa sih sebenarnya, Ril? Sahut Dion. Nggak ada apa-apa. Aku ini cuma pengen ngopi. Ya udah yuk, cepetan kita jalan. Biar kita nanti sampai di gubuk dan nanti kita istirahat di sana. Jawabku waktu itu, dan terlihat cahaya senter dari kejauhan dan ternyata sudah ada pendaki lain di gubuk itu yang berjumlah 4 orang pendaki perempuan dari daerah Bekasi. Kami pun akhirnya di sana mengobrol-ngobrol sembari istirahat dan ternyata mereka adalah pendaki profesional karena hampir menyelesaikan pendakian di seluruh gunung di Pulau Jawa. Dan ini adalah pendakian mereka yang kedua kali di Gunung Ungaran. Aku pun merasa sedikit lega karena mendapati teman perjalanan yang sudah pernah mendaki. Sedikit aku menceritakan keanehan yang terjadi waktu di perjalanan tadi dan kami pun akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama-sama sampai di Peromasan. Akan tetapi ternyata perjalanan kami pun tidak semudah dan semulus yang kami bayangkan. Keanehan demi keanehan pun kembali terjadi. Seharusnya kami hanya melewati pertigaan besar sekali sampai dengan pos kolam renang, tapi ternyata kami melewati sampai 3 kali. Sedikit panik bagi kami, tapi jangan sampai teman-temanku yang lain tahu jika ternyata kami sudah diputar-putarkan oleh sesuatu. Akhirnya kami pun sampai di pos kolam renang, tapi di sini kami tidak beristirahat, kami tetap melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah kami di batas kebun kopi dan seharusnya kebun teh Peromasan. Semuanya pun tertutup kabut, bahkan senter kami pun tidak bisa menembus. Lagi dan lagi kami merasakan kepanikan yang sangat luar biasa. Gila, ada apaan ya? Dari tadi kok bisa jadi begini? Ungkap pendaki dari Bekasi itu. Benar-benar gak beres nih. Apa jangan-jangan ada yang datang bulan ya? Tanya pendaki kedua dari Bekasi itu. Tidak ada. Sebelum berangkat sudah aku tanya satu persatu dan mereka semua mengatakan jika tidak ada yang berhalangan. Jawabku dengan tegas menjawab pertanyaan dari pendaki Bekasi itu. Dulu tuh pernah kejadian kayak gini, tapi bukan aku yang ngalamin ya. Katanya sih harus buang celana dalam. Ungkap pendaki Bekasi itu. Hah? Celana dalam? Celana dalam yang dipakai maksudnya? Tanyaku keheranan. Dan pada saat itu, setelah kami berdiskusi panjang tentang masalah celana dalam, akhirnya salah satu pendaki pun mengambil celana dalam yang belum pernah terpakai dan waktu itu ia langsung melemparkannya tepat di dalam kabut itu. Namun anehnya, sangat-sangat luar biasa. Seketika kabut tebal itu pun menghilang, kebun teh, jalan, dan juga lampu camp Peromasan pun mulai terlihat. Allahu Akbar, kok bisa begini ya? Di sini aku benar-benar heran dan sepertinya tidak percaya, namun itu benar-benar nyata dan juga terjadi. Kak, maaf ya, kita langsung naik ya. Pamit teman-teman pendaki dari Bekasi dan mereka pun berempat memutuskan untuk langsung berpamitan. Kami berlima pun melanjutkan perjalanan ke kamp Peromasan dan disinilah makhluk hijau tadi muncul lagi mengikuti perjalanan kami sampai di gerbang. Sesampainya di sana, kami pun langsung disambut dan Alvin kala itu langsung bertanya dengan nada khawatir. Walah Ril, kamu itu dari mana? Kamu berhenti di mana? Jam segini baru sampai. Maklum, kami kala itu sampai di Peromasan waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tadi tuh,
Aku sama Pak Wono rencananya mau nyusul nyariin kalian, tapi nggak ada yang bisa dihubungi semua, ungkap Alvin lagi. Ya, Pak Wono merupakan pemilik basecamp yang kami tempati dan aku pun sudah kenal akrab dengan beliau. Walaupun rumah sendiri, aku lebih sering tidur di rumah beliau. Ada apa, Ril? Tanya Pak Wono waktu itu sembari menyodorkan segelas teh hangat. Dan di sini aku pun menceritakan semua yang sudah kami alami di perjalanan tadi. Ya sudah, berarti gini aja. Biar nggak ganjil, nanti kita naik bareng-bareng serombongan sebelah. Dan rencananya mereka itu mau naik jam 2-an nanti. Nuzul mengungkapkan keinginannya untuk naik bersama rombongan dari daerah Jawa Timur, agar teman-teman bisa merasakan sunrise di atas dan agar bisa saling menjaga karena mereka sudah pernah berkali-kali mendaki ke Gunung Ungaran. Akan tetapi aku menolak, ya, dengan alasan tidak akan mampu teman-teman karena belum istirahat dengan cukup. Terlihatlah wajah kecewa dari Nuzul, tapi dia pun paham setelah melihat teman-teman yang waktu itu sudah tertidur dengan lelap tanpa memakan mie yang sudah ia buatkan. Kami pun semua sengaja bangun agak siang, apalagi yang rombonganku mereka benar-benar masih terlihat lelah. Kami pun akhirnya bersiap-siap untuk segera naik ke puncak dengan membawa perlengkapan dan juga logistik yang tidak terlalu banyak. Selebihnya kami tinggalkan di basecamp tepat di jam 8 pagi. Kami pun setar dari basecamp menuju jalan utama untuk menuju ke puncak Gunung Ungaran. Kamu mau kemana, Vin? Tanyaku karena Alvin dan Nuzul kala itu mengambil jalan yang lurus. Seharusnya untuk menuju ke puncak kami harus mengambil jalan ke arah kanan. Lewat sini aja, lewat jalur lama, jawab Nuzul sembari terus berjalan. Jangan, Zul, jangan. Aku tuh nggak tahu jalurnya. Seingatku dulu, waktu diksar aku lewat situ. Udahlah, nggak paham lah pokoknya kalian itu. Jawabku menolak sembari aku mengajak teman-teman untuk terus berjalan ke arah kanan. Sudah deh, percaya saja sama kita, lebih enak lewat sini, ungkap Alvin lagi. Dan dengan berat hati aku pun mengikuti mereka. Aku cuma tidak ingin berdebat dan pada akhirnya menyita waktu di sini. Kami pun mulai memasuki area kebun kopi. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba saja ada pohon besar yang menghalangi jalan dan tepat di tengah-tengahnya ada sarang tawon yang cukup besar. Sarang tawon hutan yang besarnya seibu jariku. Vin, gak usah dilanjutin lah, bahaya nanti, Vin, pintaku waktu itu. Sudah, Ril, aman-aman. Yang penting lewatnya pelan-pelan saja. Percayalah, percaya. Sudah, ayo santai-santai. Gak apa-apa gak? Vin, aku nggak mau ambil resiko, Vin. Aku takut jika ada yang nanti terkena sengat. Pintaku lagi untuk mengajak mereka kembali ke arah kanan dan melewati jalur pendakian normal. Sudah toh, ayo kita coba dulu, ucap Nuzul sembari melewati celah pohon itu. Nah, aman kan? Sudah, nurut saja kalian, sahut Alvin mulai mengikuti jejak Nuzul. Akhirnya kami pun satu persatu mulai mengikuti mereka. Namun apes bagi teman kami, Andika dialah yang terakhir melintas dan terkena sengat pati ubun-ubun. Dia hanya bisa berteriak dan memegang kepalanya. Yang kami takutkan pada saat itu adalah lebah lain yang ikut mengejar. Namun ternyata tidak terlihat satupun lebah lain. Ya, lebah ini sengatannya sangat besar, sebesar isi ulang pensil zaman dulu. Waktu itu wajah Andika pun langsung terlihat pucat, matanya memerah, meringis kesakitan, lalu ia pun menangis. Aku sangat paham, pasti sakit sekali, apalagi disengatnya tepat di ubun-ubunnya. Dan kebetulan aku memang membawa bawang putih salah satu survival yang kubawa. Aku pun mulai menumbuk dan menaruhnya di bekas luka sengatan, kemudian aku balut dengan selayar. Zul, sudahlah Zul, kita kembali saja Zul, bahaya ini Zul, pintaku karena sepertinya tidak mungkin memaksakan naik dengan kondisi yang seperti ini. Sudah, tidak apa-apa, tidak, nggak apa-apa Ril, ayo, aku masih bisa kok untuk lanjut. Andika waktu itu masih meringis sakit tapi berusaha berdiri dan melanjutkan perjalanan. Aku tahu dia serba tidak enak dengan semua teman-teman jika seandainya harus gagal muncak gara-gara dia tersengat lebah.
Terlebih lagi Dion yang kemarin kram saja berani naik. Aku pun kemudian berjalan di belakang sembari sesekali mengecek kondisi Andika. Mengejutkan sekali, aku saat itu tidak berani mengambil keputusan dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya kami pun mulai keluar dari area kebun kopi dan memulai memasuki area hutan. Di sini ada yang janggal. Belahan kayu pakis seolah-olah ditata rapi melintang di tanah. Memang indah sempat terfikir jika nanti turun akan kubawa pulang. Akan tetapi selepas melewati kayu itu, perasaanku semakin aneh saja. Tiba-tiba saja ada hawa yang berbeda menjadi lebih teduh, lembab dan juga dingin. Namun lagi-lagi aku di sini tidak berani menceritakan apa yang aku rasakan kepada mereka. Dan benar saja kami seperti masuk ke dunia lain. Namun kami semua belum ada yang menyadari. Ini lewat mana ya? Tanyaku ketika kami semua tiba di pertigaan. Sebentar, aku cek dulu ya. Alvin pun bergegas naik, tapi nihil tidak ada jalan lain. Maksudnya ini gimana ya? Kalian tadi bilang tahu hafal rutenya, tapi buktinya gimana? Kita tersesat kan? Aku pun mulai mengeluarkan sebilah golok dan mulai menebas untuk mengecek jalan yang ke arah kanan. Untuk urusan perlengkapan memang akulah yang lebih komplit karena hanya aku yang sudah pernah ikut pelatihan pecinta alam dan juga diksar. Yang kulihat waktu itu memang ada jalan, terlihat ada bekas perapian, bahkan sampah, bungkus mie dan lain-lain. Akan tetapi jalan itu sudah tertutup akar dan rumput yang terlihat sudah meninggi. Ku tebas semua tanaman yang menghalangi itu dan tidak lupa aku beri tanda tebasan di pohon agar jika kami tersesat ada tanda yang ditinggalkan. Pertigaan seperti itu tidak kami temui sekali, bahkan hampir di sepanjang perjalanan kami selalu menemui. Dan selalu saja aku yang membuka jalan sampai akhirnya terdengarlah suara musik. Sebuah suara musik pada zaman dulu, banyak pendaki yang sengaja membawa radio ketika naik dengan ditambah ciri khas kelontengan sapi. Bos, bos, teriak Nuzul memanggil pendaki itu. Bos, jawab pendaki itu yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami, akan tetapi dibatasi oleh jurang. Woi, jalurnya lewat mana ini? Kayaknya kita tersesat nih. Terdengar jawaban yang cukup jelas waktu itu dari pendaki itu. Lurus saja bos. Dan pada akhirnya kami pun di sini mengikuti anjuran dari dia sembari mengikuti arah suara musik. Dan pada akhirnya kami pun tiba di perbatasan vegetasi kanan. Kiri adalah Edelweiss mekar dengan sempurna. Terlihat rona bahagia teman-teman seolah hilang rasa lelah dan juga capek. Aku pun baru sadar ternyata kami sama sekali belum istirahat ataupun makan sedari kejadian tawon tadi. Dan yang lebih aneh di sini tidak ada yang mengeluh lapar. Entah kami pun terus mengikuti jalur rute ke kanan, ke kiri. Kami ternyata jurang, hanya ada satu jalan di sini ternyata buntu. Ya, ujung jalan hanya sebuah tebing vertikal yang sangat tinggi. Sudah berulang kali ku mencoba mencari jalan lain, tapi tetap saja nihil. Di sini kami mulai bingung, panik, ditambah gerimis mulai datang. Kami semua pun akhirnya memakai ponco atau jas hujan karena takut hujan semakin deras. Kemudian aku memutuskan mengajak mereka semua kembali ke batas vegetasi dan hutan. Bos, Nuzul di sini berteriak kembali mencoba memanggil pendaki lain. Dan diikuti kami semua mencoba ikut berteriak. Kok bablas? Cuma ada batu-batu sama tebing saja ya bos? Terdengarlah jawaban yang waktu itu sepertinya di luar nalar kami semua. Ya, sebuah jawaban yang membuat kami semua semakin panik. Apa? Batu? Hehehe. Suara melengking perempuan dengan tawa yang mengerikan dan kami semua mendengarkan suara itu seolah-olah menggema dan terasa sangat dekat. Seketika kami pun langsung terdiam, semuanya benar-benar diam. Ada yang merapalkan doa, ada yang saling berpegangan dengan erat karena kami sadar jika itu bukanlah suara manusia. Kami jalan sudah mulai berdempet-dempetan, wajah pun terlihat mulai muram dan juga sedih.
Aku segera mengajak mereka untuk turun perlahan-lahan dan kembali ke arah peromasan. Akan tetapi, jalan yang kami lalui berubah yang belum pernah kami temui ketika naik tadi. Ada pertigaan, ke kiri pohon besar tumbang menutup jalan jika ke kanan jalannya menanjak. Aku, Alvin, dan juga Nuzul pun memutuskan untuk mengambil sebelah kiri karena tidak mungkin kami naik lagi. Di bawah pohon tumbang itu ada celah lebar yang bisa dilalui, dan setelah aku mencoba mengecek, ternyata ada bekas longsoran yang sangat curam. Aku pun mencoba menginjak dan memadatkan agar bisa dilalui. Lagi-lagi terlintas dalam benakku jika ini salah. Aku sudah tersesat. Ya, kami sudah tersesat jauh. Dan pada saat itu kami bertiga pun sepakat untuk turun dulu dan mencari jalan. Akan tetapi lagi-lagi kami pun dihadapkan pada pertigaan, dan untuk kesekian kalinya aku yang menemukan jalan itu. Aku yang membuka jalan, semua aku tebas agar bisa kami lalui. Dan satu persatu teman-temanku kala itu mulai turun, sampai akhirnya waktu itu aku menemukan kotoran hewan yang sangat besar, sebesar 2 kali lipat tangkupan tanganku. Setelah aku amati, kotoran hewan itu mirip sekali dengan kotoran ular dan terasa hangat ketika aku sentuh. Karena di sini aku memiliki teman yang memelihara ular sanca, dan kotoran itu sangat-sangat mirip, tapi terlihat jauh lebih besar dan memang sangat-sangat besar. Kemudian aku mencoba melihat ke arah sekeliling. Tidak jauh dari situ ada sebuah pohon besar dengan celah yang berlubang, bahkan aku pun bisa masuk ke situ dengan posisi berdiri. Aku mulai dikuasai rasa panik dan juga emosi. Ku panggil Alvin dan juga Nuzul. Ku jambak waktu itu rambut Alvin, ku tarik kepalanya, ku dekatkan agar bisa melihat dengan jelas kotoran tadi. Aku mulai mengabsen kebun binatang dan juga omongan-omongan kasar-kasar lainnya. Aku benar-benar emosi terhadap mereka berdua. Anjing kalian, lihat ini, matamu lihat ini. Ku tarik kepala Alvin. Pegang ini, pegang. Ril, sudah Ril. Sudah Ril, ini memang seperti kotoran ular Ril, jawab Alvin dengan nada panik. Dasar bangsat kalian semua, gara-gara kalian ngeyel minta naik. Cepat mundur semua, cepat balik, teriakku. Aku pada saat itu benar-benar tidak bisa mengontrol emosiku. Kami pun akhirnya satu persatu mulai melewati celah pohon itu. Aku mulai mencari jalan lain, tapi jalan yang kami lewati ketika naik tadi sudah tidak ada. Hanya ada pertigaan ini, jalan dari kami turun batas vegetasi, jalan longsor, dan jalan menanjak. Tanda yang aku tinggalkan di setiap pohon ketika naik pun sudah tidak ada. Nihil, kami semua menjadi panik. Lebih-lebih aku yang mengajak mereka untuk mendaki ke gunung. Aku di sini berusaha untuk berpikir jernih. Aku arahkan teman-temanku ke jalan yang menanjak karena jalan itulah satu-satunya jalan yang belum kami lalui. Setelah itu, jalan semakin landai dan menurun, seolah-olah ada harapan bahwa ini pasti jalan yang benar, walaupun bukan jalan ini yang dilalui ketika kami naik tadi. Kemudian sampailah kami pada area lapang yang terlihat dikelilingi pohon-pohon tinggi dan juga besar. Hawa di situ aneh, memang teduh namun membuat merinding karena dingin, dan entahlah rasa yang sulit untuk kuungkapkan. Di sini aku meminta teman-temanku untuk beristirahat sebentar, sedangkan aku, Alvin, dan juga Nuzul kembali mencoba mencari jalan karena banyak sekali percabangan jalan di antara pohon-pohon itu. Kami bertiga berkeliling lagi untuk mencari jalan keluar, akan tetapi hasilnya tetap saja nihil. Jalan yang diikuti selalu saja buntu dan tertutup tanaman yang merambat menghalangi pandangan karena benar-benar rapat. Kami akhirnya kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Aku menceritakan ke teman-teman bahwa tidak terlihat ada jalan. Padahal kami sudah berkeliling, aku pun meminta bantuan semua untuk ikut berkeliling, tapi minimal harus berdua dan jangan berjalan terlalu jauh. Waktu itu aku nekat sendirian, aku yang buat peraturan dan aku sendiri yang melanggar. Aku mengarah pada percabangan yang belum dilalui teman-teman.
Aku mulai menebas tanaman-tanaman rambat itu dan ternyata berduri. Belum terlalu jauh aku melangkah. Kala itu aku merasakan rasa takut karena semakin aku masuk semakin gelap kurasa. Padahal pada saat itu masih sekitar jam 1 siang dan ketika aku berbalik badan, kakiku kala itu terperosok masuk rimbunan tanaman berduri. Aku mencoba untuk mengangkat, tapi seolah-olah ada yang menarik untuk masuk lebih dalam lagi. Seketika aku langsung merasa panik. Aku pun kemudian berteriak, namun ada yang menekan leherku sehingga aku tidak bisa bersuara. Ya Allah, Allahu Akbar. Aku terus-menerus berusaha untuk mengucapkan kalimat itu sampai akhirnya aku bisa membuka mulut dan suaraku keluar. Aku langsung berteriak sekencang-kencang mungkin. Tolong, tolong. Sembari berusaha untuk menarik kakiku dan tak beberapa lama kemudian teman-temanku datang dan ajaib sekali kakiku lepas dengan sendirinya. Astagfirullah. Ucapku sembari melihat kakiku dan semua datar, tidak ada lubang tanaman itu. Bisa kuinjak lalu aku terprosok kemana tadi. Aku pun dipapah dan mulai kembali ke area tadi. Aku pun menceritakan semua ke teman-teman dan aku mengecek kakiku. Ternyata ada bekas luka halus seperti terkena duri. Berarti itu adalah nyata. Lalu kenapa terlepas begitu saja dan tidak ada bekas lilitan ketika teman-temanku datang? Entahlah, di sini pun kami memutuskan untuk berdoa bersama-sama. Kami pun membuat lingkaran, ada yang saling berpelukan karena kami sudah pasrah. Entahlah apakah kami bisa pulang atau tidak. Dan ketika itu muncullah banyak sekali sesosok seperti bayangan-bayangan hitam tinggi besar tepat di antara pepohonan. Dua sosok seperti melihatku dengan matanya yang merah. Aku menangis. Seseorang Gumril menangis. Aku kemudian dipeluk oleh Feby dan juga Citra. Mataku ditutupi oleh mereka. Aku ditenangkan. Semua terbalik sekarang. Ya, seperti aku sekarang dijaga oleh teman-teman. Aku yang sepertinya sudah profesional. Kami pun terus berdoa sembari terus menggoyang-goyangkan HP berharap ada sinyal walaupun hanya satu garis saja. Di sini aku mulai mencium bau harum sekali. Bahkan teman-temanku juga ada beberapa yang menciumnya. Bau harum yang sampai saat ini masih kucari jika melihat bunga atau waktu ketika parfum. Entah bau dari bunga apa. Aku tidak pernah menemukannya hingga saat ini, tapi aku suka baunya, benar-benar harum sekali. Dan tiba-tiba saja kala itu ada yang mendengar suara musik. Ada yang mendengar suara azan. Pendengaran kami mulai berbeda-beda dan aku tidak mendengar apa-apa. Lalu aku putuskan untuk mengikuti asal suara azan itu. Saat itu Feby memimpin karena dia salah satu mendengar azan itu. Aku pun berjalan masih dalam dekapan Citra karena aku merasa sosok itu seperti ingin menarikku. Dan tiba-tiba saja ada jalan. Ya, kami menemui jalan. Padahal dari tadi kami beramai-ramai mencari selalu saja buntu. Tidak ada lagi rimbunan tanaman rambat. Duh Gusti, luar biasa sekali yang kami lalui hari ini. Dan sampai akhirnya aku melihat potongan kayu pakis itu. Kayu pakis yang sama ketika aku naik. Kayu pakis yang awalnya ingin aku bawa pulang ketika turun gunung. Tapi tentunya aku pun mengurungkan niat itu. Karena aku hanya ingin pulang bersama dengan teman-temanku dengan selamat dan juga sehat. Dan setelah melewati kayu itu, hawa pun berubah menjadi lebih terang dan tidak dingin lagi. Sadar ini sudah jalan yang benar. Jalan yang tadi kami lewati ketika Andika kuobati. Kami melewati celah pohon roboh itu, tapi sarang tawon itu sudah menghilang. Tidak ada sarang tawon itu lagi. Hingga akhirnya kami pun keluar dari area kebun kopi. Terlihatlah hamparan kebun teh dan desa Promasan dari jarak kejauhan. Kami semua menangis haru. Kami pun sujud syukur. Aku langsung terlentang di atas rumput. Kupandangi langit yang waktu itu sangat cerah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ril, sebenarnya aku itu, tapi maaf ya, kamu jangan marah ya Ril. Aku itu masih alangan Ril. Ucap Citra di sampingku dan seketika aku pun langsung terkejut.
Astagfirullah. Aku juga, Ril. Sebenarnya udah selesai, tapi belum mandi, sahut teman-teman perempuan yang lain, dan ternyata ada 4 orang yang belum suci. Di sini aku sedikit kecewa, tapi aku tidak bisa marah. Yang penting dari semua ini, kita semua sudah selamat. Kulihat jam tanganku kala itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Selama itukah perjalanan kami tadi? Luar biasa, seharusnya waktu yang cukup untuk naik dan juga turun Gunung Ungaran. Singkat cerita, setelah kejadian di Gunung Ungaran, aku pun masih berkegiatan seperti biasa. Masih naik turun gunung, masih keluar masuk hutan, masih tetap sama. Tapi bagi teman-temanku yang lain, mungkin itulah pengalaman pertama dan juga terakhir kali. Karena mereka belum ada yang naik ke gunung itu lagi. Pengalaman itu telah mengajarkan kami agar lebih berhati-hati dalam bertindak, dan khusus untuk diriku sendiri, jadi bisa lebih menghargai adat dan juga kepercayaan setempat bahwa yang gaib itu memang benar-benar ada. Sesuatu yang tidak akan kita percaya jika belum pernah mengalaminya sendiri, serta belajar mengontrol emosi dan menguasai rasa panik, karena 2 hal itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih ketika menghadapi kondisi terdesak. Yang paling penting adalah tidak egois, jangan memaksakan diri maupun orang lain untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak sanggup dilakukan. Jika kita tersesat, gunakan metode Stop thinking, observation, and planning. Dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga terhibur dan semoga bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.